Oke, sudah saya pesen semuanya ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar mengenai sorting algorithms. Oh ya, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai algoritma itu sendiri. Jadi saya di sini ingin em, melakukan resume singkat terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu algoritma? Algoritma yaitu serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Dalam dunia komputasi, algoritma berfungsi sebagai fondasi dan pengembangan program, di mana setiap langkahnya diimplementasikan ke dalam kode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Algoritma harus jelas, terbatas, memiliki akhir, dan efektif. Artinya dapat menyelesaikan masalah dengan efisien, baik dalam waktu maupun sumber daya. Jadi tuh algoritma itu ibaratnya seperti resep masakan. Coba siap dari kalian pasti pernah kan memasak telur. Langkah-langkahnya yakni satu, pecahkan telur, lalu kocok, lalu tambahkan sedikit garam, lalu panaskan minyak, lalu tuang telur, lalu balik sampai matang. Setelah itu kalian santap telur tersebut. Tanpa urutan yang benar, telur dadarmu bisa gosong atau mentah. Nah, algoritma bekerja seperti itu. Daftar instruksinya berurutan dan harus diikuti komputer untuk menyelesaikan tugas, seperti menghitung, mengurutkan data, atau mencari informasi. Algoritma ini sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Persia. Kalian pasti pernah dengar kan, atau pernah dengar i- seseorang bernama Al-Khawarizmi. Beliau bernama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau seorang matematikawan, astronom, dan geografer yang bekerja di House of Wisdom, Bait al-Hikmah di Baghdad. Awalnya, kata algoritma berasal dari algoritmi, lalu diub- diubah menjadi algoritma untuk penggambaran metode perhitungan sistematis yang ia kembangkan. Dan juga awalnya algoritma hanya merujuk pada aturan aritmetika seperti penjumlahan, pembagian, menggunakan angka Arab atau Hindu. Tapi seiring waktu maknanya meluas. Jadi prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah termasuk dalam pemrograman komputer. Lanjut, di sini ada kompleksitas algoritma. Apa sih itu kompleksitas algoritma? Jadi tuh, aduh maaf ya, saya lagi agak sakit nih sama kamera saya lagi nggak bisa nyala, jadi mohon maaf ya, saya izin off kamera dulu. Lanjut, kompleksitas algoritma itu ukuran penting dalam ilmu komputer. Dia digunakan untuk menilai efisiensi suatu algoritma berdasarkan dua aspek utama, seperti kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu menggambarkan seberapa cepat suatu algoritma menyelesaikan tugasnya, diukur berdasarkan jumlah langkah eksekusi terhadap ukuran input, biasanya dilambangkan dengan N. Semakin besar ukurannya, maka semakin banyak langkah yang dibutuhkan, tergantung pada jenis algoritmanya itu sendiri. Sementara itu, kompleksitas ruang berkaitan dengan jumlah memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma selama eksekusi. Ini mencakup memori yang menyimpan data input variabel, sementara rekursi, serta struktur data tambahan, seperti array atau stack.
beberapa algoritma yang mengorbankan lebih banyak memori untuk mempercepat waktu eksekusi, misalnya counting sort, yang cepat tapi menggunakan ruang besar. Kedua konsep ini saling terkait erat dalam mengevaluasi performa algoritma, khususnya dalam konteks sorting, yang merupakan studi kasus klasik dalam algoritma. Meskipun algoritma seperti quicksort sangat cepat dan praktik dalam kompleksitas waktu, rata-rata O n log n, ia bisa memerlukan ruang tambahan dalam kasus terburuk atau worst case-nya itu. Maka dalam memilih algoritma yang optimal, seorang programmer harus mempertimbangkan baik waktu eksekusi maupun kebutuhan memori. Jadi itu kompleksitas secara general adalah cara untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma bekerja secara teoritis tanpa menghitung kondisi eksternal atau perangkat keras itu sendiri. Fokusnya adalah pada faktor internal algoritma itu sendiri, seperti banyaknya langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu berdasarkan ukuran input dan beberapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Namun dalam praktiknya, faktor eksternal juga memainkan peran penting, walaupun tidak dihitung dalam analisis kompleksitas, tapi tetap mempengaruhi waktu eksekusi nyata, seperti ukuran input, kecepatan komputer, dan kualitas compiler. Jadi tuh kompleksitas algoritma merupakan model teoritis efisiensi internal, sedangkan faktor-faktor eksternalnya itu menjelaskan kenyataan eksekusi di dunia nyata. Maka dari itu, uh, analisis kompleksitas penting untuk pemilihan algoritma. Tetapi uji cobanya dalam pengukuran nyata juga tetap diperlukan saat membangun sistem dunia nyata. Jadi saya di sini membahas tentang algoritma dan kompleksitas ini. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih itu sorting? Jadi, singkat saja, sorting ialah proses menyusun elemen-elemen dalam satu kumpulan data menurut urutan tertentu. Sorting itu salah satu operasi fundamental dalam ilmu komputer karena mempermudah pencarian data, pengelompokan, dan penyajian informasi secara terstruktur. Sorting bisa diterapkan pada angka, huruf, kata, objek, dan sebagainya, tergantung dari konteksnya. Jadi di sini saya punya contoh. Misalkan kita punya array A 3162134590. Setelah diurutkan secara mereka menaik, hasilnya 0112334569. Contoh lainnya sini saya ada kumpulan array berapa karakter huruf. Array B yakni SBFADTU. Setelah diurutkan secara alfabetis, hasilnya yakni ABDFSTU. Lanjut. Ada beberapa macam tipe dalam sorting algoritma, yakni pertama, yakni terdiri ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, cell sort, heap sort, quick sort, radix sort, dan swap sort. Pada kesempatan ini saya akan membahas bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Lanjut. Sebenarnya yang membedakan antara sorting lain dengan sorting yang satu itu apa sih? Kok banyak banget macamnya? Jadi ada beberapa perbedaan di antara tipe-tipe sorting algoritma. Yang pertama ada perbedaan berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. Seperti setiap algoritma sorting pasti punya kompleksitas waktu atau time complexity dan kompleksitas ruang atau space complexity yang berbeda. Misalnya seperti bubble sort, sederhana namun lambat.
Lalu ada merge sort, sangat cepat, tapi butuh ruang tambahan. Lalu ada quick sort, cepat secara rata-rata, tapi performa buruk dalam worst case atau kasus terburuk. Lalu ada internal sorting dan external sorting. Perbedaan ini didasarkan pada lokasi penyimpanan data saat proses sorting. Misalkan di, aduh maaf ya, saya tadi ada kendala jaringan. Baik, mari kita mulai kembali dari perbedaan dari tiap sorting algorithm. Kita lanjut di sini perbedaan di bagian internal dan eksternal sorting. Jadi itu internal sorting ini dilakukan seluruhnya di dalam memori utama atau RAM. Cocok untuk data kecil hingga sedang yang bisa dimuat sekaligus ke dalam memori. Sedangkan external sorting digunakan saat data terlalu besar untuk dimuat ke semua RAM, sehingga sebagian data disimpan dan diproses dari media eksternal seperti hard disk. Ini umumnya tuh digunakan untuk big data atau file berukuran sangat besar. Dengan membagi berdasarkan internal dan eksternal ini, kita bisa pilih tuh algoritma yang mempertimbangkan IRO performance, bukan hanya pada kecepatan CPU-nya saja. Lalu ada in lalu ada in place versus out of place sorting. In place adalah algoritma yang membutuhkan sedikit atau bahkan tidak membutuhkan ruang tambahan selain array input itu sendiri. Contohnya seperti quicksort dan selection sort. Sedangkan out of place sorting itu membutuhkan ruang tambahan yang besar untuk menyimpan data sementara. Contohnya seperti merge sort. Lanjut, sini ada antara stable dan unstable sorting. Jadi itu stable sorting itu maksudnya gimana? Sini ada contoh eh, array yang sudah diurut dengan stable sorting dan array yang sudah diurut dengan unstable sorting. Perbedaannya pada stable sorting dia diurutkan juga dari nilai dan juga berdasarkan eh, nama depan dari kodenya ini, kode ar- kode elemennya ini. Misalkan 9898 ini dari huruf awalan A lalu lanjut ke alfabetis yang berikutnya C. Lalu di sini 90 dari huruf depannya lebih awal B, lalu ada lanjutannya S. Sedangkan pada unstable sorted, dia tidak terlalu, eh, dia tidak memikir, dia tidak mengurutkan ah, kode pada arraynya ini, kode pada elemennya ini. Jadi misalkan ini 98, 98, ini A-nya malah di bawah, gitu. Ini C-nya juga duluan. Jadi dia tidak mengutamakan huruf awalan dari kodenya ini. Oke, lanjut. Di sini ada bubble sort. Jadi ada karakteristik yang bubble sort itu salah satu algoritma sorting paling sederhana.
Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan karena hanya memerlukan logika dasar, perbanding, perbandingan dan pertukaran elemen ini berurutan. Ini menjadikan cocok untuk tujuan pembelajaran, meskipun tidak efisien untuk data besar. Lalu, setiap iterasi menggelembungkan elemen terbesar ke posisi akhir array, seperti gelembung yang naik ke permukaan. Setelah satu putaran selesai, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Selanjutnya, bar bubble sort itu membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan, akan AJ dan AJ plus 1 dari pseudocode-nya. Jika urutannya salah, misal dalam ascending AJ lebih besar dari AJ plus 1, maka keduanya akan ditukar. Lalu ada swapping of order. Jika dua elemen tidak dalam urutan yang benar, algoritma akan menukarnya agar elemen lebih besar atau kecil berpindah sesuai urutan yang diinginkan, tergantung pada ascending dan descendingnya. Lalu juga proses ini diulang dalam dua loop bertingkat. Yang satu ada loop luar mengontrol jumlah iterasi n satu kali loop, lalu dan juga ada loop dalam membandingkan elemen berurutan dan melakukan pertukaran. Dan terakhir itu karakteristiknya pada time complexity-nya. Nah, ini O n kuadrat. Karena menggunakan dua loop bersarang, bubble sort memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat di kasus rata-rata dan worst case-nya. Ini artinya waktu eksekusi bertumbuh secara kuadrat terhadap jumlah data. Di, di sini ada contoh dari melakukan bubble sort. Langkah-langkahnya yakni first pass. Di sini kita membandingkan angka 4 dan 13. Nah, karena posisinya sudah benar, 13 lebih besar dari 4, maka tidak ditukar. Lanjut, ada membandingkan angka 13 dengan 1. Karena 13 dengan 1. Karena 13 itu lebih besar dari 1, maka 13 itu dipindah. Lalu, selanjut, membandingkan 13 dengan 7. Nah, karena 13 lebih besar lagi dengan 7, maka dipindah. Jadi, eh, hasil iterasi pertamanya 4, 1, 7, 13. Lanjut, iterasi kedua. Karena 4 sama 1 itu lebih, 4-nya lebih besar, maka kita tukar. Lalu, lanjut, 4 tambah 7-nya lebih besar 7, berarti tidak perlu tukar. 7 sama 13 lebih besar 13, tidak perlu ditukar. Jadi, iterasi kedua hanya ditukar elemen 4 sama satunya. Lalu ada iterasi ketiga. 1, 4 lebih besar dari 4 sudah benar. 4, 7 lebih besar dari 7 sudah benar. 7, 13 lebih besar dari 13 sudah benar. Maka hasil iterasi, hasil bubble sort, hasil array bubble sort yakni 1, 4, 7, 13. Di sini ada algoritmanya, terus pseudocode-nya kita bisa pelajari di minggu berikutnya. Lanjut ada selection sort. Selection sort itu eh, algoritma pengurutan yang dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian, yakni sublist terurut dan sublist belum terurut. Pada awalnya seluruh elemen berada di dalam sublist yang belum terurut. Algoritma ini melakukan pencarian elemen terkecil dari sublist yang belum terurut, lalu menempatkannya di posisi pertama dari sublist yang belum terurut, sehingga secara otomatis menjadi bagian dari sublist yang terurut. Proses berikutnya adalah menukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pertama dari sublist yang belum terurut. Setelah pertukaran ini, batas antara sublist terurut dan sublist tidak terurut berpindah satu elemen ke kanan. Langkah ini dilakukan untuk elemen berikutnya.
yakni dengan mencari elemen terkecil kedua dari bagian yang tersisa, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari sublist yang belum terurut berikutnya. Setiap iterasi memperluas sublist yang terurut dan memperkecil sublist yang belum terurut sampai seluruh elemen telah ditempatkan pada posisi yang sesuai. Ciri khas dari selection short adalah jumlah pertukarannya yang relatif sedikit dibanding bubble short karena hanya satu kali swap saja dilakukan per iterasi luar. Meskipun tetap memerlukan banyak perbandingan karena algoritma ini selalu melakukan perbandingan elemen secara menyeluruh untuk menemukan elemen minimum. Kompleksitas waktu selection short adalah all n kuadrat di semua kasus, baik best, average, maupun worst case. Meskipun tidak efisien untuk data besar, selection short tetap berguna karena stabil dalam struktur logika, mudah diimplementasikan, dan berguna untuk memahami konsep dasar sorting. Di sini ada contoh dari mengiterasi elemen menggunakan selection short. Jadi pertama, bagi list menjadi dua bagian. Jadi ada unsorted sama unsorted. Di sini lalu menentukan elemen terkecil dari sublist yang tidak terurut. Siapkan di sini elemen terkecilnya ada 8. Lalu tukar elemen terkecil dengan elemen pertama sublist tidak terurut. Elemen 8 ini ditukar dengan elemen yang sorted. Lalu 8 pindahkan ke depan. 23 pindahkan ke unsorted. Lanjut, di pada iterasi kedua, kita mengulangi langkah yang sama. Pada unsorted, kita bisa menemukan nilai terkecilnya ini 23. 23 kita tukar dengan nilai sorted berikutnya. Ini ada 78. 23 ditukar ke depan, 78 ditukar ke belakang, ditukar ke tempatnya masing-masing. Lalu ada nilai terkecilnya 32 nih di unsorted. Kita tukar di unsorted dengan insorted 45. 32 ditukarkan ke posisi 45, 45 ditukar ke posisi 32. Jadi iterasi berikutnya hasilnya kayak gini. Lalu setelah itu kita cari unsorted yang lebih kecil lagi sama kayak sebelumnya. 45 ditukar ke depan 78. Jadi posisinya 45 di 78, 78 di 45. Lalu lanjut seperti angka sebelumnya. 5, ini kan 56, 78 ditukar. Jadi iterasi finalnya hasilnya setelah di selection short yakni 8, 23, 32, 45, 56, 78. Sini ada algoritma dari selection shortnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu di sini ada insertion shot. Insertion shot adalah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian data terurut. Meskipun punya kompleksitas waktu ON kuadrat dalam worst case, algoritma ini efektif untuk data yang hampir terurut dan atau ukuran kecil dan sering digunakan sebagai dasar dalam pengembangan algoritma gitu. Sini ada karakteristik dari insertion shot. Yakni insertion shot termasuk dalam kategori algoritma quadratic time complexity, yakni memiliki kompleksitas suatu O n kuadrat pada kasus
rata-rata dan worst case. Ini terjadi karena setiap elemen bisa dibandingkan dan dipindahkan sejauh mungkin ke list awal. Lalu algoritma ini dimulai dengan asumsi bahwa elemen pertama di array sudah terurut. Jadi nggak perlu buat apa-apa pada elemen pertama karena tidak ada elemen lain untuk dibandingkan. Lalu elemen kedua kemudian dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Dalam hal ini elemen pertama jika lebih kecil maka dilakukan pertukaran posisi agar urutannya benar. Lalu elemen ketiga dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Jika lebih kecil geser ke kiri dan jika perlu bandingkan lagi dengan elemen sebelumnya sampai nemu posisi tepat. Posisi ini namanya shifting, bukan cuma satu kali tukar. Dan dilakukan secara berulang. Di sini ada prosesnya, ada proses dari insertion short. Misalkan arraynya 5 2 4 6 1 3. Awalnya nih 5 karena 5 udah terurut, maka 5 tetap di sini. Lalu lanjut ada 2. Duanya belum terurut nih, duanya lebih kecil daripada 5, maka 2 dipindah ke depan sini, sesuai garis ini. Lalu ada 4. 4 kan karena lebih kecil dari 5, maka dipindahkan eh, ke garis yang sudah ditandai ini, tempat yang sudah ditandai ini nih. Lanjut, berikutnya ada array 6. Array 6 kan lebih besar nih dari 5. Maka array ini tetap pada posisi itu. Jadi tidak berpindah. Lalu ada satu. Satu kan ini lebih besar nih. Lebih kecil nih dari array yang lain. Maka satu dipindahin lah ke depan. Lanjut, ada 3. 3 kan ini lebih besar daripada 2. Maka tiba 3 ditempatkan setelah array 2. Lalu terakhir. Lalu di sini hasil iterasinya 1 2 3 4 5 6 gitu. Lanjut ada quicksort. Quicksort ini salah satu algoritma sorting paling cepat, paling efisien, terutama untuk dataset besar. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip divide and conquer, yakni membagi masalah besar. Ini sih, Kak. Eh, intinya mengecilkan masalah-masalah yang besar, menyelesaikan secara terpisah, lalu gabungin. Berikut ini penjelasan langkah-langkah quicksortnya. Seperti ada divide, langkah pertama quicksort yakni memilih salah satu elemen sebagai pivot. Biasanya elemen pertama, terakhir, atau acak. Array kemudian dipartisi ke dalam dua sublist, sublist kiri dan sublist kanan. Lanjut ada recursion. Setelah array dipartisi, quicksort memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyortir sublist kiri dan kanan. Proses ini diulang sampai sublist tersisanya bersih satu elemen atau tidak ada sama sekali. Yang dimana maksudnya ini subbase-nya sudah terurut secara otomatis. Conquer. Setelah masing-masing sublist terurut, hasilnya digabung. Cara menyusun sublist kiri terurut. Yang sudah terurut, pivot yang berada di posisi benar, lalu ada sublist kanan yang juga sudah terurut. Di sini ya, saya ada contohnya. Misalkan di sini ada array dengan elemen 13, 81, 92, 43, 31, 565, 57, 26, 75, 0. Di sini saya akan eh, menentukan pivotnya. Pivotnya di tengah. Misalkan saya milih pivot 65. Nah, kita bisa antara sublis kiri dan sublis kanan. Sini kiri, sini kanan. Lanjut, kalau sudah gitu ya secara sederhana di setiap sublis itu cuma kita urutin dari yang elemen terkecil sampai terbesar. Dari sini sublis kiri 0, 13, 26, 31, 43, 57. Di sublis kanan
Ada yang sebelumnya 819275 jadi 758192. Lalu setelah itu, setelah semuanya disusun, kita gabungin lagi bersamaan dengan pivotnya yang kita pilih tadi. Di sini hasilnya adalah 0, 13, 26, 31, 43, 57, 65, 75, 81, 92. Itu teman-teman. Lalu ada merge sort. Merge sort ini algoritma pengurutan berbasis divide and conquer juga. Efisien, stabil, dan dapat diandalkan. Terutama untuk dataset besar atau yang memerlukan stability dalam urutan data. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi bagian-bagian kecil, menyortirnya secara terpisah, lalu gabung secara kembali secara berurutan. Ini berdasarkan divide and conquer seperti layaknya quicksort, Marchet juga mengikuti prinsip divide and conquer, di mana divide bagi, conquer taklukkan, lalu combine gabungkan. Di sini juga membutuhkan memori tambahan, berbeda dengan quicksort yang berjalan in place. Merge membutuhkan ruang tambahan sebesar ON untuk menyimpan hasil penggabungan saat proses merge data dari dua sub array sementara disalin ke array baru sebelum dimasukkan kembali ke array utama. Maka dari itu, Merxoc tidak cocok untuk sistem dengan memori sangat terbatas, namun ideal untuk data yang disimpan dalam file atau saat stabilitas sangat diperlukan. Lalu ada menggunakan rekursi. Merge diimplementasikan secara rekursif. Jika jumlah elemen dalam array lebih dari satu, array dibagi jadi dua. Setiap bagian kemudian di merge lagi, terus menerus sampai masing-masing bagian hanya terdiri dari satu elemen. Setelah itu, semua bagian kecil digabung kembali menjadi array terurut. Lalu membagi list jadi langkah-langkah utama merge adalah bagi array jadi dua bagian sama besar. Lalu sorting masing-masing bagian menggunakan merge sort. Gabungkan dua bagian yang sudah terurut dengan membandingkan elemen satu persatu dan membentuk array baru yang terurut penuh. Di sini ada contoh dari merge sort. Kita punya elemen array dengan elemen 639154. Kita potong menjadi dua bagian, 6391 dan 5472. Setelah itu, kita potong lagi urutannya. Eh, bagian arraynya ini menjadi 63915472. 63 ini kita potong lagi antara 6, 3, 9, 1, 5, 4, 7, 2. Jadi kelihatannya setiap array itu punya satu elemen. Setelah itu kita gabungin, kita bandingin angka mana yang lebih kecil dan angka mana yang lebih besar. 6 lebih besar dari 3, maka 3 tukar ke depan, 6 ke belakang. 9 lebih besar dari satu, satu ke depan, 9 ke belakang. 5 lebih besar dari 4, 5 ke depan, 5, 4 ke depan, 5 ke belakang. 7 lebih besar dari 2, 7 di belakang, 2 di depan. Kita gabungin lagi, 3, 6 sama 1, 9. Jadi yang lebih kecil duluan. 1, 3, 6, 9. Lalu 4, 5, 2, 7. Yang dua diurutin paling kiri. 2, 4, 5, 7. Lalu kita gabung lagi. Sesuai urutannya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Ini radix sort sudah tidak kita bahas karena tidak termasuk dalam materi. Ini ada perbandingannya. Selection short itu tidak stabil, tapi menggunakan in place. Running time-nya juga n kuadrat. Dia membutuhkan
space tambahan satu. Insertion shot stabil, in place juga. Running time-nya di antara N dan R kuadrat. Membutuhkan space ekstra satu. Sales rate tidak stabil, tapi dia in place. Running time-nya N 6 pangkat 6 per 5. Extra space-nya satu. Quick short tidak stabil, tapi in place. Running time-nya N log N log N. Extra space-nya log N. Lalu ada seterusnya. Future scope. Jadi di sini ada ruang lingkup untuk materi ini di masa depan. Pertama ada sorting sebagai dasar dalam desain algoritma. Di masa depan, sorting akan tetap menjadi elemen kunci dalam desain algoritma karena banyak permasalahan kompleks menjadi lebih mudah diselesaikan setelah data terurut. Contohnya, pencarian, searching, pengelompokan, grouping, pemfilteran, hingga pemrosesan statistik bisa dilakukan lebih efisien jika data sudah tersortir. Oleh karena itu, algoritma sorting tidak hanya berdiri sendiri, tapi menjadi fondasi penting dalam pengembangan solusi komputasi yang lebih besar. Kedua, ada pemanfaatan parallel processing. Dengan meningkatkan kebutuhan akan kecepatan dan volume big data, algoritma sorting masa depan akan semakin mengandalkan parallel processing. Ini berarti proses sorting akan dijalankan secara bersamaan di banyak core CPU atau bahkan GPU untuk mengurangi waktu eksekusi. Algoritma seperti paralel, algoritma seperti paralel merge sort, paralel quicksort sedang dikembangkan dan dioptimalkan untuk dijalankan di arsitektur komputasi modern. Tidak, lalu tidak hanya terbatas pada angka, sorting di masa depan juga akan diaplikasikan dan dievaluasi pada jenis data non-numerik seperti teks, audio, dan video. Ini akan membuka peluang besar untuk mengembangkan algoritma sorting yang kontekstual. Yang terakhir, masa depan algoritma sorting juga akan lebih berbasis bukti dan pengujian eksperimental, bukan hanya teori. Uji coba itu terhadap berbagai jenis data akan membantu menentukan performa algoritma dalam kondisi dunia nyata. Hal ini akan mendorong lahirnya pendekatan sorting yang lebih adaptif dan fleksibel. Di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa sorting merupakan bagian penting dalam pemrosesan data, digunakan di hampir setiap bidang komputasi seperti basis data, pencarian, pengolahan file, dan visualisasi. Karena kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda, di ukuran data, jenis data, dan batasan memori, maka berbagai algoritma sorting diciptakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Lalu, sering berkembangnya teknologi dan tantangan dalam pengolahan data berskala besar, algoritma sorting pun ikut mengalami peningkatan dari metode sederhana seperti bubble sort dan insertion sort. Kini telah berkembang algoritma canggih seperti merge sort, quick sort, thin sort, atau bahkan paralel dalam hybrid sorting yang lebih efisien dalam skenario nyata. Lalu ada banyak algoritma modern yang merupakan hasil modifikasi atau penggabungan dari metode yang lebih lama. Misalkan thin sort, gabungan dari merge sort dan insertion sort yang digunakan dalam Python dan Java. Modifikasi ini dilakukan untuk mempercepat kinerja, menghemat memori, atau menangani jenis data tertentu dengan lebih baik. Terakhir nih, tidak ada satu algoritma yang terbaik untuk semua situasi. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan seperti insertion short, cocok untuk data kecil atau yang hampir terurut. Merge sort, stabil, konsisten. Quick sort, cepat dalam praktik.
Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus mempertimbangkan konteks penggunaannya agar hasilnya optimal. Sambil di sini ada yang ingin ditanyakan. Oh, baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.